Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Adisti Aprilia dari kelas Farmasi C dengan NIM 1904010087. Di sini saya akan menjelaskan formula pembuatan tablet vitamin C dengan menggunakan metode granulasi kering. Video ini atau penjelasan ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester praktikum teknologi farmasi padat. Nah, di sini ada formula yang saya akan dijelaskan. Nah, di sini tuh ada pertama ada asam ascorbat 500 mg, lalu ada Avisel pH 101 QS, amilum kering 10%, larutan PPV 5%, MG stearat 0,5% dan talc 1%. Nah, pada formula ini formula vitamin C ini kenapa menggunakan metode granulasi kering? Karena metode ini pencampuran serbuk tanpa menggunakan panas dan pelarut. Metode ini dibentuk oleh penambahan bahan pengikat ke dalam campuran serbuk obat, tetapi dengan cara membadatkan massa dalam jumlah yang besar dan campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan ke dalam massa granul yang kering. Metode ini khususnya bahan-bahan yang tidak dapat diolah karena kepekatannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang dinaikkan. Nah, lalu pada formulasi ini juga zat aktifnya ada asam ascorbat 500 mg. Nah, asam ascorbat ini berfungsi sebagai antioksidan. Lalu ada Avisel pH 101. Nah, Avisel pH 101 ini yaitu sebagai bahan pengisi karena bobot zat aktif dalam satu kali dosis sedikit itu untuk dibentuk dan dibuat bulk dan tidak mencukupi bobot total tablet. Bobot yang diinginkan untuk satu tablet adalah 500 mg sehingga ditambahkan sukrosa sebagai pengisi. Lalu di sini ada larutan PVV. Nah, larutan PVV di sini sebagai bahan pengikat karena dalam formulasi granulasi kering, larutan PVV ini meningkatkan gaya kohesivitas serbuk, diperkirakan untuk membentuk granul. Nah, lalu ada amilum kering. Nah, amilum kering ini yaitu sebagai bahan penghancur. Nah, digunakan karena sediaan tablet sukar untuk segera hancur ketika kontak dengan cairan lambung. Sedangkan sediaan tablet yang mudah pecah menjadi granul ketika berkontak dengan cairan pada saluran cerna sehingga terjadi pelepasan zat aktif. Makanya ditambah amilum kering sebagai penghancur. Lalu di sini juga ada bahan pelicin yaitu MG stearat dan talc. Nah, kalau MG stearat itu sebagai lubrikan. Nah, kenapa digunakannya MG stearat? Karena kemungkinan tablet sulit dikeluarkan dan terjadi gesekan antara punch dan die yang dapat menyebabkan bentuk tablet yang tidak rata, sedangkan yang diinginkan tablet mudah dikeluarkan dan bentuk tablet utuh. Maka ditambahkan MG stearat sebagai lubrikan membantu memperbaiki fluidity dan kompatibilitas zat aktifnya. Nah, kalau yang bahan talc yang terakhir itu sebagai pelincir glidan. Digunakan talc karena massa cetak kemungkinan lengket pada permukaan punch dan die-nya karena pengeringan yang kurang sempurna, maka ditambahkan talc sebagai anti adherent atau sebagai glidan, membantu memperbaiki fluidity dan kompatibilitas zat aktifnya. Lalu pada pembuatan tablet kali ini dibuat tablet dengan bahan aktif asam ascorbat 500 mg. Dalam 750 mg dibuat 100 tablet. Nah, pertama dilakukan pencampuran pasa dalam. Pada pencampuran pasa ditambahkan sedikit pasa luar. Pada pasa diperlukan glidan karena selama proses granulasi kering, untuk dapat mengalirkan granul sebelum dikempa, diperlukan glidan yang dapat melapisi granul sehingga
dapat mengalir dengan baik. Lubrikan juga untuk mengurangi friksi yang terjadi di antara partikel. Nah, lalu selanjutnya adalah proses slugging. Nah, proses ini tuh komponen-komponen tabletnya tuh dikompakkan dengan mesin cetak tablet. Pada proses selanjutnya, slug kemudian diayak dan diaduk untuk mendapatkan granul yang baik atau yang sifat airnya lebih baik dari campuran awal. Nah, slug yang terbentuk itu kemudian diayak, granul yang didapat ditambahkan pasa luar yaitu MG stearat, talk, dan amilum kering untuk kemudian dicetak menggunakan mesin cetak tablet. Nah, ketika sudah dicetak, tablet sudah jadi, baru dilakukan pengemasan. Oh iya, pada formula ini fase luar itu ada asam askorbat, amilum kering, terus ada avisel, pH 101, terus ada larutan PVV. Nah, untuk fase luarnya itu ada MG stearat, ada talk sama amilum kering juga. Tuh, untuk fasenya jadi ada dua fase, ada fase luar dan fase dalam. Nah, di sini ada contoh kemasan sama brosurnya. Nah, di sini saya mengambil kemasan dengan nama Suplit C, asam askorbat. Nah, di sini tuh tertera di brosurnya komposisinya tuh 500 mg vitamin C per tablet dalam 350 mg. Nah, indikasinya pencegahan dan pengobatan defisiensi vitamin C, terus dengan gejala sariawan, pendarahan, dan peradangan pada gusi. Nah, mengembalikan kekuatan tubuh dalam masa pencegahan setelah sakit atau pembedahan selama hamil dan laktasi. Untuk kontraindikasinya ada hipersensitivitas. Nah, untuk dosis lazim dewasanya ada pencegahan 2-3 kali sehari dengan 50-100 mg. Pengobatan sehari 200-600 mg. Nah, kalau efek sampingnya itu ada mual, muntah, kram perut, sakit kepala, insomnia, dan lelah. Untuk penyimpanannya simpan pada suhu kamar. Nah, jadi kesimpulannya pada formula kali ini pembuatan Dari asam tablet askorbat vitamin 500 C mg dalam 750 mg dibuat 100 tablet. Metode yang digunakan metode granulasi kering karena zat aktif yang ada pada formula tidak tahan panas. Bahan tambahan yang digunakan avisel pH 101 sebagai pengisi, larutan PVV sebagai pengikat, amilum kering sebagai penghancur, MG stearat sebagai lubrikan, dan talk sebagai gelidan. Sekian penjelasan dari saya tentang pembuatan tablet vitamin C menggunakan metode granulasi kering. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.